Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu ketika, ada seorang ulama yang diundang oleh Baginda Raja. Ulama tersebut lalu menceritakan tentang kisah Nabi Musa melawan para penyihir istana, di mana para penyihir ini bisa merubah tali menjadi ular. Namun oleh Nabi Musa bisa dengan mudah dikalahkan hanya menggunakan tongkatnya. Mendengar itu, Baginda Raja bertanya, bagaimana caranya seutas tali bisa jadi ular? Sang ulama menjawab, mereka memakai ilmu sihir yang mulia, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat. Iya, aku tahu, tapi aku ingin mempelajari itu supaya orang-orang kagum dengan keahlianku, balas Baginda Raja. Wahai yang mulia, ilmu sihir dilarang dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan kepada para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja? Aku punya kenalan yang ahli ilmu sulap, saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Dan sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap sampai sebulan lamanya. Akhirnya kini Baginda Raja sudah pandai dan mahir melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan mengadakan pertunjukan sulap yang megah. Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Segenap penduduk Baghdad mulai berkumpul memadati alun-alun. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjut dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan sangat meriah. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia malah terkesan biasa saja, bahkan tidak menampilkan rasa kagumnya. Hei Abu Nawas, kenapa denganmu? Mengapa kau terlihat biasa saja? Tanya Baginda Raja. Maaf yang mulia, pertunjukan paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tak membuatku senang, jawab Abu Nawas. Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang? Tanya Baginda Raja. Wahai paduka yang mulia, permintaanku bukan hanya membuatku senang, tapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi paduka sudah menunjukkan sulap seekor kelinci bisa menghilang. Coba tunjukkan bagaimana cara menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa, pinta Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan-kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Dulu pernah terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Kisah ini berawal ketika bumi dengan bangganya berkata kepada langit, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Allah menghiasiku dengan hamparan samudra yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi dan pepohonan, semuanya ada padaku." Tak mau kalah dengan perkataan bumi, langit pun membalasnya, "Hai bumi, aku juga lebih elok darimu,
karena matahari dan bulan ada padaku, gugusan bintang-bintang bertebaran. Bukan hanya itu, kursi dan arsy beserta surga juga ada padaku. Mendengar itu, bumi kembali berkata, "Hai langit, di tempatku ada tanah haram dan Baitullah, di mana para nabi dan rasul bertawaf dan beribadah di tempat itu. Para utusan dan arwah para wali dan orang-orang soleh juga melakukannya. Langit juga tak mau kalah. Hai bumi, kalau kau punya Baitullah, aku juga punya Baitul Ma'mur, tempatnya di langit ketujuh. Seluruh malaikat di langit melakukan tawaf di tempat itu," kata langit memberitahu. Perkataan langit tersebut tak membuat bumi berkecil hati. Ia kembali memberitahu keistimewaan yang ada padanya. "Hai langit, sesungguhnya para nabi dan rasul tinggal di tempatku. Bahkan kekasih Allah yang juga penutup para nabi juga tinggal di tempatku, mengajarkan syariat di tempatku, dan dimakamkan di tempatku." Maksud bumi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia di sepanjang zaman. Kali ini langit tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam dan meratapi nasibnya. Ia merasa iri dengan keistimewaan yang dimiliki oleh bumi. Kemudian langit berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau selalu mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya apabila mereka berdoa kepadamu. Dan aku tidak dapat membalas perkataan bumi. Oleh karena itu, aku minta kepadamu agar Muhammad Engkau dinaikkan kepadaku, sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya, seperti yang dimiliki bumi." Allah pun mengabulkan permintaan langit. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini." Malaikat Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah ini sudah waktunya kiamat?" Allah membalas, "Tidak wahai Jibril, ambillah buruk di surga dan temui Muhammad." Malaikat Jibril pun pergi ke surga. Di sana ia mendapati ada 40.000 buruk. Mereka tampak sedang bersenang-senang di taman surga yang indah, di mana masing-masing dari mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Namun di antara buruk-buruk tersebut ada salah satu dari mereka yang menyendiri dan terlihat menangis dengan bercucuran air mata. Malaikat Jibril lalu menghampirinya. "Kenapa engkau menangis?" tanya malaikat Jibril. "Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan sejak saat itu aku sangat merindukannya, sampai aku tidak mau makan dan minum. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan yang amat sangat," jawab buruk tersebut. "Maukah aku pertemukan engkau dengannya? Ikutlah denganku," balas malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memakaikan pelana dan kekang di punggung buruk itu. Maka pergilah keduanya menemui Nabi Muhammad di bumi. Postur buruk sendiri berukuran lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal, dan kecepatannya sejauh mata memandang. Setibanya di bumi, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa beliau dipanggil ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril lalu mempersilahkan Rasulullah untuk menaiki buruk yang dibawanya. Namun ketika Rasulullah akan menaikinya, tiba-tiba postur buruk menjadi tinggi besar dan berjingkrak-jingkrak tak karuan. Hal ini dikarenakan buruk tersebut merasa saking bahagia dan senangnya. Perilaku buruk ini langsung ditegur oleh malaikat Jibril. "Demi Allah, tidak ada orang yang mulia menunggangi engkau kecuali Rasulullah," kata malaikat Jibril kepada buruk. Seketika buruk pun menjadi malu sampai mengucurkan keringatnya.
Pada malam itu, Nabi Muhammad diangkat ke langit dengan mengendarai hewan buruk dan didampingi oleh malaikat Jibril. Peristiwa inilah yang dinamakan Isra Mi'raj, di mana di dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu. Akhirnya, apa yang diinginkan langit ketika kalah berdebat dengan bumi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Layth Askandari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam ajaran Islam ada hewan yang apabila kita membunuhnya akan mendapat pahala, meskipun hewan tersebut sedang tidak membuat kita dalam bahaya. Hewan tersebut adalah cicak. Karena cicak adalah hewan pembawa kotoran dan hewan yang menjijikan bagi sebagian orang. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyebutkan bahwa cicak adalah penjahat kecil. Beda halnya dengan hewan semut. Kita justru dianjurkan agar jangan mengganggunya. Bercerita tentang cicak dan semut, ternyata ada kisah sejarah tentang keduanya. Kala itu Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api, cicak meniup-niupnya agar kobaran api tersebut semakin membesar. Sedangkan semut, ia dengan susah payah berlari membawa butiran air dengan mulutnya. Ia lakukan itu untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru nyinyir dan meragukan apa yang dilakukan oleh semut. "Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," kata si burung. "Memang benar apa yang kau katakan, air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana," jawab semut. Atas dasar kisah inilah kita memperlakukan kedua hewan tersebut dengan cara yang berbeda. Nabi Sulaiman sendiri sangat memuliakan dan menghormati hewan semut, di mana ketika beliau dan pasukannya hendak pergi ke sebuah daerah, ia melintasi tempat yang terdapat banyak rumah semut. Lalu oleh Nabi Sulaiman, para pasukannya disuruh berhati-hati agar jangan sampai ada semut yang terinjak. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panasnya terik matahari kala itu. Tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Karena panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas?
dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Perintah Baginda Raja membuat Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka libur, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah perintah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu, Abu Nawas. Dan besok kamu harus kembali lagi ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa menangkapnya, kamu akan menerima hukuman, perintah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun langsung menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana, Abu Nawas? Apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan disiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air. Sekarang matahari yang ada di ember ini akan aku masukkan ke dalam kantong, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap Baginda Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Baginda Raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih sangat menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, perintah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari yang kedua, timbal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar, tapi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap seketika. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Kemudian Paduka memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengada-ada, hardik Baginda Raja. Paduka jangan membukanya di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air.
Nih, saya buka kantongnya Paduka. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.